Selamat sore semuanya. Sore. Gemes banget sore hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Nes. Sip. Ya, sudah kenal ya. Nama saya Nusti Feni. Saya biasa dipanggil Feni, boleh panggil Feni atau Nusti Feni boleh. Nah, pada sore hari ini karena kita sudah buat janji sebelumnya, kita akan berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi apa saja. Namun katanya tak kenal maka tak sayang. Kayaknya satu sama lain belum kenal ya, karena kalau Nas kenal ini Beta, ini Udis, tapi satu sama lain belum ya. Jadi kita kenalan aja dari mulai Udis, namanya siapa, nama lengkapnya, senang dipanggil apa, hobinya apa, kayak gitu. Nama saya Gertrudis, biasa dipanggil Udis. Hobi saya olahraga, Olahraga apa? voli. Voli ya, wah keren, atlet voli berarti ya. Oke. Beta. Kalau nama saya Berta, Berta Merianti Masani, bisa dipanggil Berta. Hobi saya biasanya suka mendengarkan musik. Oke, hobinya berarti relax mendengarkan Iya. musik gitu ya. Oke, baik. Nah, gimana perasaannya hari ini setelah aktivitas seharian? Apa ada kendala atau ada masalah mungkin yang dihadapi atau apapun yang belum diselesaikan hari ini? Dari mulai Mbak Berta dulu, silakan. Kalau hari ini sih pasti capek karena habis kerja dan sebagainya. Kalau masalah hari ini sih baik-baik aja, tapi masih ada laporan atau pekerjaan yang belum selesai hari ini. Oke, berarti masih ada urusan pekerjaan gitu ya. Oke, udah bekerja ya. Oke, baik. Udis. Kalau Udis hari ini cukup baik, tapi masih ada ujian, jadi pikirannya masih terbagi-bagi. Oke, ya terbagi-bagi. Tapi saat ini fokus ya di sini ya. Oke, kalau gitu kita kontrak 30 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, Nurse mau ini dulu menawarkan dulu terapi yang namanya logoterapi. Nah, logoterapi ini nanti kita akan semakin tahu dan mendalami setelah kita menggali masalah apa sih yang terjadi di kalian masing-masing, dan nanti masalah apa yang sekiranya mirip atau sama kita nanti selesaikan dengan logoterapi ini gitu ya. Adapun logoterapi ini adalah satu terapi untuk yang dimiliki keperawatan jiwa, yaitu untuk mengalihkan atau memaknai satu kejadian itu dengan cara menentangnya, gitu, paradoks gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat gimana caranya sih supaya kita tidak memandang hal itu yang negatif saja, tapi cara kita untuk melawan hal tersebut dan menganggapnya mungkin tidak sulit tapi sebagai tantangan begitu ya. Nah, kita sepakati untuk waktunya 30 menit, apakah cukup atau terlalu lama atau bagaimana? Cukup ya. Oke, baik. Nah, 30 menit ini kita akan bahas satu-satu mengenai sesinya dulu ya. Nah, kenalkan dulu sesinya. Nah, untuk sesi atau pertemuan pertama kita akan berbicara soal kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya. Boleh semisal kejadiannya tidak hari ini tapi beberapa hari yang lalu, atau berkaitan dengan keluarga, teman, apapun itu. Pokoknya yang masih melekat, yang diingat, yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk sesi yang kedua kita akan melihat kira-kira dari kejadian yang tidak menyenangkan itu respon apa sih yang timbul. Paham respon atau paham respon itu kayak apa ya, reaksi kita terhadap masalah itu. Reaksinya kan ada reaksi mulai perilaku, perkataan, pikiran, dan emosi begitu ya. Nah, kita lihat kira-kira respon apa yang timbul dan respon itu yang belum teratasi begitu ya. Kemudian sesi yang ketiga itu teknik paradoksikal atau memikirkan hal yang bertentangan dari masalah itu gitu ya. Kalau misalnya hal itu ternyata masalah itu banyak yang membuat kita jatuh, tapi kita lihat hal yang bertentangannya apa sih dari jatuh itu, kita bisa memaknainya itu seperti apa begitu ya. Nah, untuk sesi yang terakhir yaitu yang keempat itu menemukan makna hidup setelah menggunakan paradoks intention ini. Memang kata-katanya terlalu tinggi ya untuk sesi 4, tetapi maksudnya di sini adalah
evaluasi atau menemukan sebenarnya makna dari semua masalah yang terjadi untuk hidup saya itu seperti apa sih, begitu bisa singkat ya. Nah baik, kalau gitu kita masuk sesi 1 dulu ya. Sesi 1 seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu adalah identifikasi penyebab masalah yang terdiri dari kejadian yang menimbulkan masalah, sehingga nanti dari kejadian ini akan timbul masalah yang dampaknya ke diri kita masing-masing. Nah, di depan mbak-mbak semua sudah ada itu buku kerja logoterapi, boleh dilihat. Nanti ini pulpennya boleh diisi ya, ada namanya di situ supaya nanti bisa dibawa pulang. Ini pulpennya. Nah, untuk sesi yang pertama, sebelum kita menulis, alangkah lebih baiknya kita fokuskan dulu masalahnya yang terjadi apa, begitu ya, sehingga nanti kita dapat menyelesaikannya bersama-sama dan respon yang timbul atau reaksi yang timbul itu apa, gitu ya. Nah, kita boleh dengarkan dari mana dulu nih, siapa dulu yang mau pertama, Mbak Berta atau Mbak Udis? Oh, Mbak Berta dulu ya. Oke. Nah, Mbak Berta, kira-kira apa sih masalah yang dialami atau masalah yang tidak menyenangkan yang diingat sampai sekarang, dan akhirnya si masalah itu menimbulkan masalah lain gitu. Boleh sekitar semisal kegiatan sehari-hari, keluarga, ataupun pertemanan gitu ya. Silakan. Kalau masalah yang masih diingat sampai sekarang sih, waktu saya masih sekolah itu saya sering sekali dijauhi oleh teman. Sebenarnya saya juga tidak tahu apa alasannya mereka menjauhi saya, mungkin karena berbeda pendapat atau apapun. Tapi setelah saya tanya kenapa mereka menjauhi saya, mereka diam saja, terus selalu menjauhi saya gitu aja. Jadi nanti kalau setelah udah lulus atau kita sudah tidak bertemu, nanti mereka bakal balik baik sendiri lagi, tapi nanti berulang lagi seperti itu gitu. Oke. Jadi permasalahan itu cukup lama ya waktunya ke belakang, dan itu masih diingat sampai sekarang. Nah, akhirnya dari permasalahan itu artinya hubungan yang kurang baik ya dengan pertemanan. Nah, dari hubungan atau masalah yang kurang baik ini ada masalah yang muncul dari hal tersebut. Contoh semisal dari kejadian itu Mbak Berta mungkin ya tidak mau cepat bergaul dengan orang lain, atau malu untuk memulai pembicaraan, atau seperti apa efek atau dampaknya? Lebih ke malu untuk memulai kayak berkenalan dengan orang asing gitu, maksudnya gak bisa bersosialisasi dahulu gitu. Kalau deketin baru mulai gitu. Kalau misalnya sekiranya saya nyaman sama orang tersebut baru saya deket, tapi kalau misalkan emang saya nggak mau ya saya nggak mau. Oke, berarti muncul itu reaksinya ke perilaku ya, jadi ada rasa malu, kemudian tidak mampu untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu, kemudian tidak langsung bisa bergaul begitu ya. Oke, nah itu satu masalah yang kita temukan saat ini. Kemudian ada lagi tidak masalah-masalah lain? Ke lebih keluarga aja kali ya. Kalau keluarga sih karena ibu saya sekarang mengidap penyakit kanker payudara, lebih ke kepikiran aja gitu, takutnya sekarang apalagi udah sampai ke otak kankernya itu, ya takut aja gitu kalau tiba-tiba dapat kabar setiap malam tuh. Kalau ada telepon malam tuh suka kaget atau takut gitu aja sih, kayak lebih rasa khawatiran sama ibu. Oke, berarti adanya rasa khawatir terhadap ibu ya, yang saat ini sedang sakit begitu ya. Nah, hingga akhirnya kalau misal menerima telepon tiap malam tuh selalu ada perasaan cemas begitu ya masalahnya. Ya baik, nah berarti ada dua masalah ya. Kalau semisal masalah yang lain selain itu ada? Udah ya. Oke, dua masalah ya, kita ingat, nanti kita sambil catat di situ, atau boleh Mbak Berta sambil mencatat masalah yang ada di situ ya. Oke, silahkan Mbak Udis gimana? Kalau masalah sih sama keluarga ya, kemarin itu kan orang tua sempat sakit, terus
kuliah gitu. Di pas bilang dis mama minta telepon gitu, tapi Udisnya itu nggak telepon gitu, soalnya susah. Nah pas lagi kuliah jam 12 siang gitu, itu ada yang nelpon, dis mama udah nggak ada. Nah di saat itu aku kayak nyesel gitu kan, dari kemarin-kemarin orang tua minta telepon tapi nggak direspon sama Udis gitu. Tuh. Berarti itu kejadian yang kurang menyenangkannya timbul dari masalah keluarga yang Mbak Udis adanya rasa menyesal begitu ya. Oke baik. Selain itu mungkin ada hubungan dengan pertemanan atau dengan pekerjaan lainnya. Kalau dari pertemanan sih banyak, kayak tiba-tiba aja dijauhin dari teman-teman yang biasanya dekat gitu, tiba-tiba nggak ngobrol padahal kita nggak tahu salah kita apa gitu. Akhirnya dampak yang timbul kepada diri Mbak Udis apa? Ya sekarang kayak diem aja gitu, jadi nggak suka dekat lagi sama teman, suka menyendiri gitu. Kayak hampir mirip nggak responnya kayak Mbak Berta tadi? Iya, Malu, kemudian tidak mudah bergaul dengan orang lain. Oke, baik. Berarti sama ya, ada dua masalah begitu ya. Nah respon-respon atau reaksi-reaksinya juga banyak ya. Seperti tidak mau bergaul dengan orang lain, suka menyendiri nggak, menyendiri diam di kamar kayak gitu. Kalau respon emosinya atau reaksi emosinya kayak gimana? Kesel kah atau marah atau sedih? Lebih ke sedih sih. Lebih ke sedih ya. Kalau Mbak Udis Kayak duduk-duduk suka nangis sendiri, terus kayak kok jadi gini sih gitu, gitu aja sih Mas. jadi bertanya-tanya kenapa sih Mak masih seperti ini gitu kan. Nah terus kita sepakati dulu ya untuk menyelesaikan masalah yang mana nampaknya sih ada kesamaan, walaupun dua-duanya dari keluarga, dua-duanya ada masalah dengan pertemanan juga. Kita sepakati dulu mau selesaikan masalah yang mana dulu kira-kira dari dua masalah itu, yang soal pertemanan atau bagaimana? Boleh? Pertemanan ya. Oke baik. Nah soal pertemanan mulai dari yang ringan dulu ya, nanti kita selesaikan masalah berikutnya. Nah masalah pertemanan berarti kan mungkin keduanya tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, alasannya kenapa kok teman-teman kayak begitu gitu ya. Atau mungkin Mbak Berta juga saat ini pernah tidak, itu kan kejadian yang lalu ya, saat ini pernah tidak mengalami hal yang sama juga seperti itu, dijauhi kayak gitu. Saat ini sih puji Tuhan tidak. Ya. Tapi masih berdampak. Iya, gitu masih ya. berdampak. Oke ya baik. Nah berarti kita atasi dulu nih. Nah sebentar, dengan teman yang lalu masih kontak nggak sampai sekarang? Udah enggak ya. Oke udah enggak, baik. Berarti ada misconnect gitu ya, kehilangan connect dengan teman-teman. Baik. Nah kita sepakati tadi ya soal permasalahan pertemanan, kemudian responnya itu apa atau reaksinya apa dan cara mengatasinya bagaimana. Nah kalau dari Mbak Udis, pada saat Mbak Udis berada di posisi itu, dijauhi oleh teman, Mbak Udis mungkin saja merasa sendiri gitu ya, kemudian cara mengatasi biar Mbak Udis happy lagi gimana sih? Kalau untuk mengatasinya kayak makan atau kayak masak atau apa gitu, pokoknya ngelakuin biar jangan kepikiran aja, terus melakukan aktivitas yang membuat aku happy lagi gitu. Happy lagi, dan itu cukup berhasil atau enggak? Cukup berhasil. Berhasil. Iya. Happy dan cukup berhasil dengan menggunakan aktivitas yang menyenangkan itu. Bertahan berapa lama menyenangkannya? Ya cuma sebentar, nanti kan kalau kayak balik lagi ke kamar itu ya gitu lagi, tapi ya udah, daripada mikirin yang enggak udah istirahat kayak atau belajar kayak gitu aja. Jadi kayak lebih buat aku lagi lebih positif aja gitu. Oke, mencari apapun kegiatan supaya Mbak Udis ini tetap happy begitu ya. Baik, sip, bagus sekali ya Mbak Udis. Nah kalau Mbak Berta gimana? Kurang lebih sama kayak Mbak Udis, kalau saya sih lebih mencari kesibukan. Kayak misalkan kalau saya kerja ya
lebih seriusin kerjanya, lebih kayak kerja aja biar nggak inget sama yang masalah itu, terus dengerin lagu seperti hobi saya. Ya udah seperti itu. Oke, berarti begitu ya, dengan lagu, hobi, dan itu cukup teratasi ya dengan masa itu. Baik, nah kita masuk di sesi dimana ini sebenarnya inti dari segala sesi atau terapi ini, yaitu teknik paradoxical intention gitu ya. Nah, kira-kira dari semuanya itu ada nggak sih perasaan atau reaksi yang belum bisa teratasi? Contoh ya, mungkin saja pada saat Mbak Udis atau Mbak Berta dijauhi oleh teman, itu kan pasti tuh ada perasaan sedih, ya enggak? Sedihnya dan mungkin sampai sekarang berkepanjangan gitu kan. Nah, sedih itu berarti kan reaksi emosi yang belum teratasi tuh sampai sekarang. Nah, dari perasaan sedih itu mungkin saja berpikiran, saya kok merasa insecure atau merasa dijauhi gitu. Pernah ada nggak perasaan seperti itu? Nah, ada. Saya salahnya di mana gitu ya. Tapi coba kita ingat lagi, atau Mbak Udis dan Mbak Berta ingat lagi, pada saat Mbak Udis dan Mbak Berta berada di perasaan seperti itu, emosi seperti itu ya, apa yang Mbak Udis pikirkan, hal lain yang lebih positif untuk membuat happy gitu, ada nggak? Kayak lebih ke menyibukkan diri aja. Oke, kalau menyibukkan diri kan perilaku ya. Contoh begini, kalau dalam berpikir itu kan belum kita lakukan. Contoh semisal saya di posisi itu, kenapa saya dijauhi gitu kan? Kenapa kok saya dijauhi? Setiap apa yang saya lakukan yang menurut orang lain benar dan hebat, itu teman-teman saya malah menjauhi saya dan tidak suka dengan saya. Bisa saja saya memikirkan pada saat itu, oh saya dijauhi, saya punya perasaan sedih, saya merasa insecure, saya bla bla segala macam gitu kan. Tapi saya memikirkan hal lain. Mungkin kamu bersikap seperti itu karena sebenarnya kamu mengakui bahwa saya itu lebih hebat dibanding kamu, sehingga kamu itu dengan segala cara apapun mencoba menjauhi diri dari saya, begitu loh ya. Nah, contoh dari teknik paradoksikal itu seperti itu, begitu. Contoh lagi semisal begini, saya berteman dengan kamu, tetapi tiba-tiba kamu menjauhi saya, gitu kan, menjauhi saya. Nah, pada saat kamu jauh dari saya, ternyata kamu tuh ngomongin saya di belakang saya, gitu loh, ya. Dan itu saya taunya dari orang, berarti kan orang teman-teman saya ini ngomongin saya di belakang saya tanpa sepengetahuan saya toh. Nah, kita bisa memikirkan hal lain dari sisi mungkin yang membuat saya kejadian itu sedih, itu seperti, jelaslah kamu ngomongin saya di belakang, orang kamu aja berada di belakang saya, paham nggak? Di belakang itu maksudnya ya saya lebih unggul dibanding kamu gitu loh. Coba kalau kamu ngomongin saya di depan, pasti saya akan tahu dan saya akan menyadari kekurangan saya, begitu kan. Tapi pada saat kalian ngomongin saya di belakang, berarti saya yang lebih terdepan, kayak gitu loh. Paham nggak? Nah, itu teknik-teknik dari menentang dari teknik paradoksikal gitu, intention itu. Nah, sekarang saya tanya ke Mbak Berta, pada saat memikirkan hal itu, sedih, merasa kayak gitu, ada nggak sih sempat tidak memikirkan hal-hal yang positif? Contoh tadi Nurse udah kasih 2 contoh ya, kalau Mbak Berta kayak gimana? Nah, sempet sih Mas, kayak mungkin kayak udah terlalu kalut gitu, maksudnya sedihnya kayak kepikiran kenapa terus akhirnya kayak muncul aja gitu pikiran sendiri, kayak mau motivasi sendiri, ya udahlah, mungkin mereka udah capek kali, atau mungkin mereka ya sirik aja gitu sama saya gitu kan. Jadi ya udah, jadi kayak ngebuang pikiran itu gitu, dengan pikiran positif itu Mas. Oke, sip. Berarti udah ada ya cara memikirkan yang lebih positif atau bertentangan dengan masalah yang terjadi. Nah, Mbak Berta caranya itu memikirkan, ya udahlah, mereka cuma sirik doang gitu kan, istilahnya saya lebih bisa dibanding itu, dan itu harus sesuai dengan kenyataan gitu loh ya. Kalau kenyataannya ternyata Mbak Berta berhasil melakukan sesuatu, itu benar, sampai baik melakukan sesuatu itu dengan benar, tetapi
segala apapun yang Mbak Berta lakukan dengan benar tetapi mereka masih menjauh, nah hati-hati, berarti salahnya ada di mereka. Ya benar, berarti mereka hanya sirik kepada Mbak Berta begitu ya. Jadi Mbak Berta bisa berpikir saya lebih unggul daripada mereka gitu loh. Ini bukan maksud sombong, tetapi ini untuk menstimulasi diri kita agar lebih semangat gitu ya, supaya tidak sedih terkungkung dalam hal itu. Mungkin Mbak Berta memikirkan mereka, tetapi mereka itu ternyata tidak memikirkan Mbak Berta, rugi kan kalau begitu. Oke, baik, paham ya. Oke, selanjutnya Mungkin pada saat saya malam itu saya lebih memikirkan mungkin merekanya yang belum dewasa atau mungkin aku yang belum dewasa gitu. Jadi kayak ya udah biarlah gitu, nanti juga mereka akan paham gitu sih Nur. Oke, nah bagus ya, itu sebenarnya udah mirip-mirip teknik paradoxical intention, hanya memang harus dipertegas lagi dari contoh-contoh Nurse tadi gitu ya. Pastikan seseorang mungkin di belakang kita ada omongan yang gak enak ke kita, ya pikirkan aja bertentangan. Iya jelas kamu ngomongin saya di belakang saya karena kamu lebih terbelakang dibanding saya, kayak gitu. Kalau semisal kamu ternyata lebih terdepan dibanding saya, kamu tidak akan bersikap seperti itu, tidak akan ngomong di belakang, pasti kamu selalu ngomong di depan saya, kayak gitu. Contohnya kayak apa ya, kalau perumpamaan orang kerja itu bos dan bawahan gitu kan. Kalau bos itu kan pasti lebih tahu ya, lebih tinggi gitu kan jabatannya, pasti kan kalau tidak ada yang benar dengan saya kerjaannya, ada yang tidak benar dengan saya kerjaannya, pasti bos itu menegur saya di depan saya gitu kan. Nah, kalau semisal kamu dengan semisal pegawai lain yang lebih di belakang kamu, pasti mereka akan berbicaranya di belakang kayak gitu loh, sehingga kamu tetap yang terdepan kayak gitu perumpamaannya untuk paradox intention. Apa bisa dipahami dulu sampai sini? Bisa ya. Jadi menemukan atau memikirkan makna yang bertentangan dengan apa yang terjadi ya. Bukan maksud lari dari masalah, tetapi kita mencari sebenarnya itu tuh cuma sikap mereka aja yang gak baik, tapi kita tuh tidak seperti itu, kayak gitu makna yang lain. Oke, kira-kira untuk teknik paradoksikal ini bisa tidak untuk dilakukan setiap kali perasaan itu muncul. Nah, ini sekarang mau tanya dulu nih, kalau semisal mulai dijauhin kayak gitu ya, ada masalah sama teman, setiap hari itu muncul berapa kali reaksi sedihnya, atau jadi nggak konsen belajar atau nggak konsen kerja? Bisa semisal setiap saat Nurse, atau ya tiap saya sendiri. Kalau Mbak Udis kapan? Kalau saya sih kayak pas lagi sama teman-teman gitu ya, lagi kumpul tapi aku sendiri gitu, itu yang lebih kayak terasa sih. Lebih saya terasa. Nah, pada saat itu Mbak Udis harus memikirkan paradox intention gitu. Mbak Udis mungkin saja bisa berbeda, oh karena saya berpikir gitu ya, karena saya berbeda sehingga saya tidak sama, oleh sebab itu saya spesial misalnya gitu ya, saya lebih suka menyendiri dengan membahagiakan diri saya untuk me time kayak gitu ya. Oke, nah itu semisal menyendirinya tuh sehari itu bisa berapa kali Mbak Udis? Maksudnya teman-teman kumpul Mbak Udis sendiri? Paling 2 kali. 2 kali ya, 2 kali. Nah berarti Mbak Udis harus menggunakan berlatih teknik paradoksikal ini sehari 2 kali gitu ya. Namun kalau semisal sekiranya hubungannya dapat diperbaiki dengan teman dengan cara yang asertif, itu akan lebih bagus gitu. Jadi kita mengajak berkomunikasi dengan teman gitu ya, supaya lebih baik lagi gitu ya. Semoga hubungannya juga dapat membaik lagi nanti gitu. Oke. Nah kalau Mbak Berta gimana, kira-kira sehari bisa berapa kali? Kalau saya lagi sendiri aja sih Nurse, kalau misalkan nggak lagi ngelakuin apa-apa terus tiba-tiba kayak kepikiran lagi gitu. Nanti kalau ada kegiatan lagi sempat lupa, sekolah sendiri ada lagi gitu. Oke, berarti saat sendirian. Nah, berarti pada saat sendiri juga Mbak Berta harus memikirkan teknik paradoksikal ini ya, gitu ya Mbak Berta ya. Setuju? Ya setuju, baik. Kalau gitu kita catat tuh di belakang kira-kira jadwalnya yang sudah kita sepakati di bawah aja ya, karena ini kolomnya di sebelum sesi keempat, sesi ketiga ya.
di sini aja, halaman 7. Tadi Mbak Udis bisa sehari itu sendiri 2 kali ya, 2 kali Mbak Udis. Kemudian Mbak Berta juga sekali atau 2 kali? 2 kali aja. Oke, tulis aja situnya 2 kali ya. Oke. Nah, baik. Nampaknya sudah hampir mau 30 menit ya kita berbincang. Saya harap apa yang kita komunikasikan di sini itu menjadi konsumsi kita saja di sini, tidak harus dibawa keluar. Nah, kalau semisal ternyata kita butuh pertemuan lagi nih untuk mengatasi masalah yang berbeda tadi ya, ada 2 masalah dari Mbak Berta, 1 tentang ibunya yang sakit, kalau dari Mbak Udis kan 1 tentang ibunya sudah meninggal, adanya rasa penyesalan gitu ya. Nah, kalau semisal kita perlukan untuk pertemuan berikutnya dengan melakukan teknik yang sama, kira-kira kita mau bertemu di hari kapan? Besok boleh kalau semisal itu? Atau nanti kita WA-WA-an aja ya, supaya kita lihat ke kesibukannya, kegiatannya seperti apa gitu ya. Oke. Saya rasa pertemuan hari ini cukup sekian, tetapi saya mau tanya dulu ini, gimana perasaannya Mbak Berta dan Mbak Udi setelah ngobrol-ngobrol dengan saya? Ada nggak sih manfaatnya yang mungkin 1 kali nggak gitu terasa ya, cuma syukurnya kalau misal ada mulai sedikit lebih plong berbagi cerita sama kita di sini kayak gitu. Gimana Mbak Udi? Lebih merasa lega gitu, kan udah punya teman lagi jadi bisa cerita gitu Mas. Oke, jadi ada tempat cerita ya. Oke, kalau Mbak Berta? Sama lebih lega juga, dan sama Mas jadi bisa tahu kalau misalkan saya lagi sedih, bisa tahu saya harus ngapain. Oke, baik. Nah, kalau begitu semoga jadwal ini kita lakukan rutin ya. Dan terima kasih atas pertemuannya kali ini. Nanti kita akan berbincang lagi tentang masalah berikutnya jika ada waktu. Terima kasih Mbak Berta dan Mbak Udis atas kesediaannya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih. Ya. Ngomong naon sih?